Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah Sejarah Peradaban Islam 2 dengan beranggotakan Citra Aulia Rahmadani dan Norma Yunita akan menampilkan video dengan judul Sejarah Peradaban Islam di masa dinasti Utsmani di Turki. Sejarah berdirinya dinasti Turki Utsmani. Kerajaan Turki Utsmani berdiri pada tahun 1281 di Asia Kecil. Pendirinya adalah Utsman bin Ertugrul. Wilayah kekuasaannya meliputi Asia Kecil dan daerah Thrace 1354. Kemudian menguasai Selat Dardanelles 1361, Casablanca 1389, lalu kemudian menaklukkan kerajaan Romawi 1453. Kata Utsmani diambil dari nama kakek mereka yang pertama dan pendiri kerajaan ini, yaitu Utsman bin Ertugrul bin Sulaiman Shah dari suku Koyet, salah satu cabang dari keturunan Oghuz Turki. Sulaiman Shah dengan 1000 pengikutnya mengembara ke Anatolia dan singgah di Azerbaijan, namun sebelum sampai ke tujuan dia meninggal dunia. Kedudukannya diganti oleh putranya yaitu Ertugrul untuk melanjutkan perjalanan sesuai tujuan semula. Sesampai di Anatolia, mereka diterima oleh penguasa Seljuk Sultan Alauddin yang sedang berperang melawan kerajaan Bizantium. Berkat bantuan mereka, Sultan Alauddin mendapatkan kemenangan. Atas jasa baiknya itu, Sultan Alauddin menghadiahkan sebidang tanah di Asia Kecil yang berbatasan dengan Bizantium. Sejak saat itu, mereka terus membina wilayah barunya dan memilih kota Shukut sebagai ibu kota. Selain itu, Sultan Alauddin pun memberikan wewenang kepada mereka untuk memperluas wilayah dan mengadakan ekspansi. Ertugrul meninggal dunia pada tahun 1289 Masehi. Kepemimpinannya dilanjutkan oleh putranya Utsman. Putra Ertugrul inilah yang dianggap sebagai pendiri kerajaan Utsmani. Utsman memerintah berkisar antara tahun 1290 sampai 1326 Masehi. Sebagaimana ayahnya, dia banyak berjasa kepada Sultan Alauddin II dengan keberhasilannya menduduki benteng-benteng Bizantium yang berdekatan dengan kota Buresa. Pada tahun 1300 Masehi, bangsa Mongol menyerang kerajaan Seljuk dan Sultan Alauddin II terbunuh. Kerajaan Seljuk Rum ini kemudian terpecah-pecah dalam beberapa kerajaan kecil. Utsman pun menyatakan kemerdekaan dan berkuasa penuh atas daerah yang didudukinya. Sejak itulah kerajaan Utsmani dinyatakan berdiri, dan penguasa pertamanya adalah Utsman atau yang disebut dengan Utsman I. Penaklukan Konstantinopel. Penaklukan Konstantinopel dilakukan Turki Utsmani di bawah kepemimpinan Muhammad Al-Fatih. Adapun usaha-usaha atau peranan Muhammad Al-Fatih dalam pembebasan Konstantinopel yang pertama ialah menambah personil militer dan memperkuat armada laut. Sultan Muhammad Al-Fatih sangat memperhatikan personil perangnya hingga berhasil menghimpun dan mengorganisir lebih 250.000 personil tentara yang terdidik dan terlatih secara matang. Muhammad Al-Fatih juga memperkuat armada angkatan laut karena laut adalah jalan satu-satunya untuk dapat menaklukkan Konstantinopel. Beragam kapal telah disiapkan, bahkan jumlahnya mencapai sekitar 400 kapal. Yang kedua, membangun benteng Romali Hisar. Salah satunya adalah benteng Romali Hisar. Benteng ini dibangun di permulaan Selat Bosporus dan memiliki arti yang sangat strategis menurut pertimbangan Al-Fatih, karena dari benteng ini sejumlah pasukan ditempatkan guna untuk menghalau pasukan bantuan dari Eropa yang membantu Konstantinopel. Kemudian yang ketiga, menghimpun persenjataan.
Senjata terpenting dan paling canggih pada masa itu adalah meriam. Namun belum pernah ada meriam raksasa untuk menghancurkan tembok benteng Konstantinopel. Oleh karena itu, untuk merancang meriam raksasa yang canggih, Muhammad Al-Fatih mendatangkan insinyur ahli pembuatan meriam bernama Orban. Al-Fatih memberikan semua fasilitas yang dibutuhkan, materi maupun pekerja. Kemudian mengadakan perjanjian damai dengan beberapa negara rival. Muhammad Al-Fatih melakukan perjanjian tenang atau kesepakatan untuk tidak saling menyerang dengan negara-negara yang berdekatan dengan Konstantinopel seperti Galata, Najd, dan Venesia agar pada pengepungan tidak menghadapi musuh selain Konstantinopel. Kemudian memimpin pengepungan Konstantinopel. Pada perjuangan penaklukan Konstantinopel, Muhammad Al-Fatih langsung memimpin dan mengorganisir pasukannya sebagai panglima militer tertinggi. Sebelum melakukan penyerangan, dia mempersiapkan peta serta menyusun strategi yang matang untuk keberhasilan pengepungan ini. Dia bahkan melakukan pengintaian sendiri kekokohan kota Konstantinopel dan pagar-pagarnya. Setelah menghilangkan rintangan-rintangan yang dapat mengganggu pengepungan dan menyiapkan segala sesuatu dengan matang, maka dimulailah pemberangkatan pasukan dan persenjataannya dari Adrianopel menuju Konstantinopel. Sesudah 2 bulan perjalanan, mereka sampai di dekat Konstantinopel pada tanggal 6 April 1453. Sebelum melakukan penyerangan kepada Konstantinopel, Muhammad Al-Fatih mengirim utusan kepada Kaisar Bizantium agar tunduk pada bawah kekuasaan Islam secara tenang. Tetapi beliau menolak. Beliau menyerang kota Konstantinopel dan berhasil menaklukkan kota tadi pada tahun 857 Hijriah. Sesudah melihat kebulatan tekad Muhammad Al-Fatih untuk menaklukkan Konstantinopel, Kaisar Konstantin lebih memilih untuk mempertahankan kota itu daripada menyerahkan kota tadi kepada pasukan Islam. Pengepungan terhadap Konstantinopel berlangsung relatif lama, karena bantuan dari Eropa yang selalu mengalir ke Konstantinopel lewat tanduk emas menyebabkan bertambah lamanya pengepungan kota tadi. Muhammad Al-Fatih membagi pasukannya menjadi 3 lapis dari 250.000, yaitu dengan pasukan laut 400 kapal, perang penyerang melalui Laut Marmara, kapal-kapal kecil untuk menembus Selat Tanduk. Serat sisanya melalui jalan darat menyerang berasal dari sebelah barat Konstantinopel. Khawatir kapal-kapal yang mendapat agresi dari selatan, maka Muhammad Al-Fatih memerintahkan pasukannya untuk menarik kapal-kapalnya dari Selat Bosporus ke daratan melalui celah salah satu gerbang sebelah barat lalu dilabuhkan di tanduk emas. Karena salah satu pertahanan yang agak lemah, ia melalui Selat Golden Horn pada waktu semalam. 7 lebih kapal masuk melalui wilayah Selat Golden Horn. Pekerjaan dilakukan pada tengah-tengah kelelahan tentara Bizantium dan diawasi langsung oleh Muhammad Al-Fatih. Pekerjaan ini terselesaikan menggunakan waktu 1 malam. Pada hari lepas 23 Mei 1453, penduduk terbangun dengan teriakan takbir dan dentuman meriam pasukan Utsmani. Sehabis berhasil memasuki kota benteng tadi, Muhammad Al-Fatih membagi pasukan sebagai 3 lapisan pasukan, yaitu irregular pada lapisan pertama, Anatolian Army di lapisan kedua, dan lapisan ketiga yaitu pasukan spesifik Yeniseri. Pada tanggal 29 Mei 1453, hari Selasa jam 1 pagi, serangan umum mulai dilancarkan secara intensif. Serangan dilakukan di segala penjuru dengan 3 pasukan yang bergantian. Pada saat yang bersamaan, Panglima Bizantium Giovanni Giustiniani melarikan diri akibat luka yang sangat parah, sementara Kaisar Konstantin Paleologus meninggal terbunuh pada pertempuran tersebut oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Pada hari itu juga, kota Konstantinopel jatuh ke tangan pasukan umat Islam di bawah Sultan Muhammad Al-Fatih. Kemenangan ini ialah kemenangan terbesar bagi Utsmania. Kemudian beliau memberikan nama Istanbul serta menjadikannya sebagai ibu kota. Selanjutnya adalah peradaban pada masa dinasti Utsmani. Termaktub ada beberapa hal yang berkaitan perihal peradaban Islam pada masa Turki Utsmani, mulai dari aspek sosial, politik, ekonomi, arsitektur, keagamaan, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Yang pertama di bidang politik, pemerintahan Sultan Sulaiman II, ekspansi wilayah terhampar luas mulai dari daratan Eropa sampai Australia, Mesir, Afrika Utara, sampai ke Aljazair dan Asia hingga ke Persia. Selain itu, sukses mempertemukan 2 kedaulatan yakni di laut untuk dipadukan 2 kekuatannya, baik yang bersifat dunia maupun agamis. Kesultanan Muhammad II namanya yang populer yaitu Al-Fatih. Setelah meraih dan dapat menaklukkan Konstantinopel, gelar ini disematkan kepada Sultan Muhammad II
tepatnya tanggal 28 Mei 14.539. Selanjutnya membuat pasukan tentara bernama Yenisari yang terhimpun dan bersatu padu antara bangsa Turki dan yang bukan Turki. Kemudian selain Yenisari, ada pula tentara feodal yang disebut militer Taujiyah yang posisinya berada di pemerintahan pusat. Pasukan militer yang hebat dengan ciri khas santun dan taat terhadap peraturan berhasil mendapatkan kekuasaan yang sungguh luas, yaitu terhampat dari Asia, Afrika, dan Eropa. Selanjutnya, bidang ilmu pengetahuan. Jika ditinjau dari aspek keagamaan, pemerintah sangat terselubung selaras dengan syariat Islam. Ulama memiliki diktatorial di sisi pemerintahan, demikian juga para masyarakat. Ulama berkedudukan sebagai mufti sehingga ada diktatorial untuk memberikan fatwa dan apa saja yang terjadi permasalahan terkait keagamaan pada zaman itu. Kitab-kitab yang ditulis ulama, karya ilmiah dan semacamnya pada Khilafah Turki Utsmani tidak ada perkembangan. Para ulama saat itu produktif menulis syarah dan hasyiah, lain halnya pada Abbasiyah. Literatur khusus ilmu agama seperti tafsir, ilmu kalam, fikih, hadis stagnan. Para Khilafah Utsmani lebih condong untuk aklid dan fanatik kepada satu mazhab dan kontradiksi terhadap mazhab yang lain. Sulaiman Al-Qanuni dalam masa jabatannya, setiap rakyat beragama Islam ditekankan wajib sholat 5 kali dan berpuasa di bulan Ramadan. Jika ada yang melanggar, tidak hanya dikenai denda namun juga sanksi badan. Inilah yang membuat Sultan Sulaiman menjadi tenar di kawasan Turki Utsmani. Bukan hanya itu, yang menjadikan beliau tenar yaitu karena merupakan khalifah berbudi pekerti yang baik, mampu menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Turki. Berawal dari sini nama beliau masyhur sebagai kepala negara yang paling tenar di jajaran dunia. Selanjutnya bidang tasawuf. Al-Bektashi dan Al-Maulai merupakan jenis tarekat paling besar ketimbang tarekat lain yang masih eksis dan perkembangannya secara drastis cepat. Tarekah Al-Bektashi memberikan efek positif kepada tentara Yenisari, sementara tarekat Al-Maulai memberikan efek positif kepada para raja. Seluruh madrasah bercorak nuansa sufistik untuk diproduksi menjadi zawiyah-zawiyah dengan jalan riyadah untuk bertakwa kepada Allah melalui seorang pengajar yang disebut dengan mursyid. Bahkan kurikulum juga, buku yang dipakai rata-rata bernuansa sufi. Selanjutnya bidang sosial. Kerajaan Turki Utsmani adalah tersusun yaitu kebudayaan Persia, Arab, dan Bizantium. Persis halnya kebudayaan Persia, mereka mengambil perihal ajaran agama mengenai etika dan tata krama dalam kehidupan di istana. Dan Bizantium, mereka mengambil organisasi kemiliteran dan pemerintahan. Mereka mengadopsi perihal prinsip-prinsip ekonomi, sosial, keilmuan, dan huruf melalui bangsa Arab. Masyarakat Turki Utsmani tenar dengan kepiawaiannya di bidang perang, yang paling diprioritaskan di bidang militer dan pertahanan. Selanjutnya, bidang seni arsitektur. Pada masa pemerintahan Sultan Sulaiman, dibangun berbagai sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan hiburan di berbagai kota besar maupun kecil. Bahkan dikatakan bahwa tidak kurang dari 235 buah bangunan hanya dikoordinir oleh satu orang arsitek asal Anatolia yang bernama Sinan. Ini membuktikan bahwa betapa tingginya kemajuan arsitektur yang dicapai Turki Utsmani pada saat itu, dan kemudian mempengaruhi arsitektur dunia Islam. Turki Utsmani banyak meninggalkan karya-karya agung berupa bangunan yang indah seperti Masjid Jami Muhammad Al-Fatih, Masjid Agung Sulaiman, dan Masjid Abu Ayyub Al-Ansari, dan masjid yang dulunya gereja Hagia Sophia. Adapun dalam bidang sains seperti matematika dan kedokteran, sedangkan bidang teknologi yaitu astronomi, Taqi al-Din membangun observatorium tahun 1577. Ia melakukan pengamatan astronomi di sana sampai tahun 1508. Ia menghitung eksentrisitas orbit matahari dan pergerakan tahun apogee. Percetakan Istanbul pada tahun 1727 Masehi, sehingga akses buku-buku tentang ilmu kedokteran, ilmu kalam, ilmu pasti, sejarah, hadis, fikih, dan tafsir mudah didapatkan. Pada 1717 Masehi berdiri lembaga terjemah untuk menerjemahkan ke dalam bahasa Turki.
buku-buku dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Pada tahun 1660, cendekiawan Utsmaniyah Ibrahim Effendi Al-Zghifari Tezkireci menerjemahkan karya astronom Nol Duret yang ditulis tahun 1637 ke bahasa Arab. Seorang penulis atlas Bedah yang mula-mula produktif ensiklopedia kedokteran besar terakhir dari dunia Islam bernama Serafeddin Sabuncuagu. Selanjutnya di bidang ekonomi, Turki Utsmani sukses dalam memperluas kekuasaan. Pembenahan politik secara teratur berimplikasi pada sosial kemajuan ekonomi negara. Para pedagang berdatangan dari berbagai penjuru, baik dari dalam maupun luar negeri. Wilayah Turki pada saat itu disematkan pusat perdagangan dunia. Selain dari pendapatan perdagangan, Turki Utsmani memiliki sumber keuangan negara yang sangat besar, yaitu dari harta rampasan perang serta negara-negara yang dapat ditaklukkan dan orang-orang zimmi. Turki Utsmani sebagai instruktur perdagangan, pemungut pajak atau cukai, pelabuhan sebagai sumber perekonomian cukup besar bagi Turki. Masa kemunduran dinasti Utsmani. Setelah beberapa abad, kerajaan Turki Utsmani memberikan sumbangsi sejarah sebagai kerajaan Islam yang cukup besar wilayahnya, yang pernah menguasai sebagian belahan dunia setelah Daulah Umayyah dan Daulah Abbasiyah. Kemunduran kerajaan Turki Utsmani mulai tampak setelah meninggalnya Sultan Sulaiman Al-Qanuni tahun 974 Hijriah atau 1566 Masehi. Beberapa sebab kemunduran tersebut, salah satunya karena yang pertama, wilayah kekuasaan yang sangat luas. Administrasi pemerintahan bagi suatu negara yang amat luas wilayahnya sangat rumit dan kompleks. Sementara administrasi pemerintahan kerajaan Utsmani tidak beres. Di pihak lain, penguasa sangat berambisi menguasai wilayah yang sangat luas sehingga mereka terlibat perang terus-menerus dengan berbagai bangsa. Hal ini tentu menyedot banyak potensi yang seharusnya dapat digunakan untuk membangun negara. Selanjutnya, karena heterogenitas penduduk. Sebagai kerajaan besar, Turki Utsmani menguasai wilayah yang amat luas. Wilayah yang luas itu didiami oleh penduduk yang beragam, baik dari segi agama, ras, etnis, maupun adat istiadat. Untuk mengatur penduduk yang beragam dan tersebar di wilayah yang luas, diperlukan suatu organisasi pemerintah yang teratur. Selanjutnya yaitu kelemahan para penguasa. Sepeninggal Sulaiman Al-Qanuni, kerajaan Utsmani diperintah oleh sultan-sultan yang lemah, baik dalam kepribadian, terutama dalam kepemimpinannya. Akibatnya, pemerintahan menjadi kacau. Kekacauan itu tidak pernah dapat diatasi secara sempurna, bahkan semakin lama semakin parah. Kemudian budaya pungli. Pungli merupakan perbuatan yang sudah umum terjadi dalam kerajaan Utsmani. Setiap jabatan hendak diraih oleh seseorang harus dibayar dengan sogokan kepada orang yang berhak memberikan jabatan tersebut. Berjangkitnya budaya pungli ini mengakibatkan dekadensi moral kian merajalela yang membuat pejabat semakin rapuh. Selanjutnya, pemberontakan tentara Janissary. Kemajuan ekspansi kerajaan Utsmani banyak ditentukan oleh kuatnya tentara Janissary. Pemberontakan tentara Janissary terjadi sebanyak 4 kali, yaitu pada tahun 1525 Masehi, 1632 Masehi, 1727 Masehi, dan 1826 Masehi. Selanjutnya, merosotnya ekonomi. Akibat perang yang tak pernah berhenti, perekonomian negara merosot. Pendapatan berkurang sementara belanja negara sangat besar termasuk untuk biaya perang. Selanjutnya yang terakhir, terjadinya stagnasi dalam lapangan ilmu dan teknologi. Kerajaan Utsmani kurang berhasil dalam pengembangan ilmu kekuatan militer. Kemajuan militer yang tidak diimbangi oleh kemajuan dan teknologi menyebabkan kerajaan ini tidak sanggup menghadapi persenjataan musuh dari Eropa yang lebih maju. Sekian video dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.